di situ posisi udah sadar kalau itu tuh udah nggak beres, udah janggal lah gitu, udah aneh kan. Dia ngomong apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selang berapa hari ya meninggal. Banyak lah cerita-cerita lagi, ada yang lihat ini itu, terus si bosnya sendiri pun sempet ngelihat. Kira gue jalan keluar gerbang, gue nutup gerbang, setelah nutup gerbang itu ke kanan ada anak kecil. Oke, selamat datang di channel Kata Siapa Podcast. Jadi kali ini kita akan ngebahas suatu yang janggal ya dari bintang tamu kita ini. Boleh perkenalkan dulu siapa nih namanya? Perkenalkan, nama gue Ferdiansa, Anjay. umur 24 tahun, asal dari Gak masalah, marah aja. asal dari Serang. Iya. Di kota Serang ya guys ya, bukan di kota manapun. Di kota Serang. Jadi ngomong-ngomong nih, buat penonton kita nih ya, biar kitanya semangat gitu ya. Subscribe dulu, like, komen, juga share lah video ini biar kalian juga nggak ketinggal di video-video kita selanjutnya. Jadi Bang Ferdi ini kesibukannya apa nih hari ini nih? Kalau sekarang sih gue kesibukannya tuh masih kuliah sih gue. Oh, kuliah. Tapi sebelumnya gue kebetulan baru resign dari kerjaan gue. Gue sebelumnya kerja jadi di perkantoran gitu, jadi admin. Baru kebetulan kemarin itu gue keluar karena gue ada kebutuhan kuliah gitu. Gue sempet pengen izin lah di kuliah ini nih, di tempat kerja ini nih gue pengen izin karena pengen ngurusin kuliah. Terus sama kantornya nggak diizinin. Akhirnya gue ngizin apa sih, libur sendiri gitu bang. Anjing, libur sendiri gitu. Bisa gitu ya. Ya. Akhirnya nggak masuk sampai sekarang bang. Resign akhirnya. Kalau sekarang kesibukannya kuliah doang. Kalau boleh tahu lo kuliah tuh ngambil jurusan apa tuh? Gue ngambil jurusan sistem informasi bang. Oh, IT, iya. IT ya. Gue ngambil IT. Buat website, Data analis kayak gitu. Bikin aplikasi kayak gitu bang. Sekarang lagi semester berapa nih? Semester 6 gue sekarang. Lagi mulai nyusun kayak proposal buat skripsi kayak gitu, KKP ya. Palem nggak tuh? Pusing gue bang, sumpah. Pusing. Kalau website bang itu, sorry nih, melenceng ya. Iya tuh. Itu kan website. Nah, lo bisa nggak bikin website? Soalnya editor gue apa sih namanya? Kayak nonton bokep tuh, ini gitu tuh. Editor pada apa? Pada nonton link sih link. Kayak tahu aja gue yang link macam. Jujur ya, gue kalau misalkan buat website buat saat ini gue nggak bisa. Ya? Kalau dasar-dasar, terus kalau tekniknya gitu gue tahu gitu. Karena kan kalau buat website itu kan gak gampang kan, prosesnya panjang, butuh tim juga bang. Ada data analisnya, ada programmernya, pokoknya banyak lah timnya kayak gitu. Kalau buat saat ini gue bikin website belum bisa. Tapi kalau kedepannya kalau misalkan gue masuk ke perusahaan yang di bidang IT kayak gitu, mungkin bisa kalau gue dalemin gitu. Karena harus tahu juga ya algoritmanya. Iya, ada algoritmanya. Ada teknik-tekniknya gitulah pokoknya. Ada job desk masing-masing gitu. Dari satu tim itu ada yang programmer gitu job desk, ada yang data analis, ada yang desainer juga. Nanti lo kalau udah bisa buat website, nanti buat website judul lah. Jangan lah bang. Anjir. Jangan sampai. Jangan lah, itu bahaya itu bahaya. Masa depan generasi bangsa itu. Bangsat. Bangsat sih lebih tepatnya. Bangsat yang main judulnya bang ya. Udah tahu di ini ya. Kalau lo nih kan Fer ya di bidang IT gitu tuh, menurut sudut pandang lo tuh judul tuh gimana sih? Rusak sih bang, parah itu ngerusaknya. Apakah itu emang udah diprogram kah? Oh udah di setting, itu udah jelas bang. Namanya sebuah sistem itu nggak mungkin pure itu hoki gitu, nggak mungkin. Itu pasti udah di setting bang dari sananya, nggak mungkin tuh. Jadi kalau ada ya sampai saat ini yang masih main slot, menurut gua goblok aja sih. Sumpah. Iya. Udah tahu kan di setting ya, tapi masih aja main. Tapi kadang gue tuh ya ada beberapa temen gue yang main gitu. Iya. Gue kasih tahu gitu, tetep aja batu masih main gitu tuh. Tapi dia tahu kalau itu tuh di setting.
Kadang orang-orang tuh yang main slot itu yang ngomong katanya, gua ngerti polanya tai Bohong. kucing ya. Bohong, tai itu. Tai. Tai. Tai, bukan tai pokoknya. Ya jadi emang kelas kakap banget nih kayak misalnya si admin slot nih ya ngerayu-ngerayu membernya kan ya Iya. untuk kemenangan dikasih lah ke kamu depo sekian nanti saya kasih sekian gitu ya nanti WD pura-pura aja gitu kan buat mancing dia tuh Buat ya mancing. tahu supaya mah dia kayaknya main. mau nantinya nggak dikasih gitu tuh tapi kan masih ada nih misalnya dia disuruh depo 100.000 suruh mainin 100.000-nya mau nggak mau gitu kan ya suruh dimainin ini sistemnya kayak gitu nanti udah kalah kayaknya kan udah kalah pasti kan dia ngerasa gitu kan ngerasa gue udah kalah nih minimal gue bisa balik lagi nih duit 100.000 nih depo lagi dia menang ternyata dikasih menang misalnya dia ternyata dikasih menang sok ngerti ternyata sok ngerti langsung gue nih ngerti nih polanya nih Polanya main kayak slot gini nih nih, caranya kayak gini. Bisa kayak gitu kan. main udah lagi dia ternyata kalah lagi tuh 200 tuh Iya. ngerasa kalau misalnya dia apa gue nih harus balik lagi minimal Dendam. 200 Dendam. lah gitu di depo lagi misalnya di depo 500 blok langsung kalahin 500 gitu. Jadi sistem bandar tuh kayak gitu ya Sistemnya kayak gitu, udah diatur. menang kalah itu pasti ya biar mancing emosional si member itu tuh ya Pokoknya kalau orang udah main slot udah kena itu dia uang tuh nggak bakal ada harganya mau berapapun. ya. Kayak misalkan contoh nih ya, dia habis kalah 1 juta nih, besoknya dia depo lagi nih 50.000, duitnya sisa 50.000, menang lah 400, dia bilangnya menang padahal sebelumnya kan kalah kan 1 juta kan, bilangnya menang. Kalau orang main slot tuh kayak gitu tuh. Tapi emang kebanyakan orang-orang yang main slot itu loyal ya kayak misalnya gue habis WD gitu ya habis WD sekian langsung beli itu tapi dia nggak mikir kalau misalnya dia tuh udah kalah berapa Udah kalah banyak. udah kalah berapa dia di main slot ini nih emang rusak banget apalagi kalau misalnya untuk anak-anak yang masih muda gitu ya kenal slot itu bahaya banget sih Bahaya jadi kacau. jangan diikutin gitu sedangkan juga kan banyak ininya ya apa namanya banyak korbannya gitu tuh Semua kalah kan korbannya tuh. iya. Dari anak-anak, Yang ibu-ibu muda, iya, sampai yang bapak-bapak tua. Ibu-ibu juga pernah main slot sih. Ada ya ada, iya ada. Anjir. Ibu-ibu itu banyak kan itu video-video di Instagram ibu-ibu lagi main slot, kakek-kakek juga ada kan main slot tuh sampai dibanting apa ya. Nggak warna putih gitu ya. Nanti kena kalian merah. Bisa 7 keliling 9 tanjakan nanti. Pusing. Ya buat yang nonton ya kita bedah yang namanya aplikasi atau website desktop gitu ya. Sebenarnya itu tuh udah ada programnya ya. Udah di setting itu semua. Udah di setting ya yang namanya algoritma itu ya. Ada namanya if else ya. If else Ya. Jadi jika maka gitu kan ya. Iya. Jika misalnya jika si ini sudah menang segini sekian gitu kan ya. Iya. Maka dia bakalan kalah segini gitu. Iya, udah di setting. Nanti kalau misalnya jika dia udah kalah segini maka akan dimenangin segini gitu kan. Udah di setting semuanya. Jadi logikanya gini aja sih, misalkan aplikasi atau sistem itu kan dibuat manusia kan. Berarti udah ada settingannya kan, udah ada buatannya, udah ada kayak lo nih bakal dimenangin, lo nih bakal dikalahin gitu tuh. Tapi kalau menang mah bohong sih. Iya, main slot sih, bohong. banget. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang kaya. Kita ada bintang tamu lagi kan. Anjir siapa tuh? Tolong kucing ya jadi Tolong dong weh. Sana kamu keluar dulu, Jadi semua tuh udah di sistem ya, udah di program semua tuh ya. Gak mungkin yang namanya bandar bakalan kalah gitu ya. Nggak bakal lah, Yang namanya orang jualan nggak bakal pasti mau pengen rugi menang, lah, gak bakal mau rugi pasti. nggak bakal. Gak mungkin. Ayo. Gua ngeliat di itu ya, Instagram gitu ya, Reels ya. Jadi ada dengan penuh gambar si bandar rumah gedong segala macem kan. Player mah aja rumah gubuk segala macem. Banyak itu bang, sampai ada yang bunuh diri tuh korbannya. Bunuh diri, jual cerai tuh paling sering cerai tuh. Cerai sama Iya, istrinya. Iya sama pinjol tuh udah pasti tuh. Kalau orang acak-acakan acak-acakan kalau udah kenal judi tuh. Dia bilang ke pinjol.
Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Pokoknya- pinjol dulu pasti pokoknya- nanti pinjol. Iya sih. Alurnya tuh pasti sama bang. Kalau orang-orang main judi itu pasti alurnya sama. Iya. Awalnya ngeliat dulu kan teman, penasaran nyoba depo kecil. Awalnya dikasih menang biasanya kan, dikasih menang. Udah lama-lama kalah, akhirnya pinjol. Habis pinjol jual barang udah habis ya. Ada yang bunuh diri kan, ada yang Iya. cerai segala macem. Karena pikiran utang segala macam Iya. kan ya. Utang ya. Beban ya pasti. Beban. Beban pikiran. Banyak sih cerita kayak gitu. Rata-rata ya ceritanya hampir mirip gitu tuh kalau orang udah main kayak gitu tuh. Gak jauh-jauh beda. Mirip ya. Ini udah di program. Tapi buat anak-anak muda nih, dengan udahlah yang namanya masih pinjol judul judul nih. jangan harap lo jangan Ya, harap judul tuh Gak ada ya yang namanya judul kaya tuh ya. gak Gak ada bohong itu. tapi bullshit Bullshit pokoknya. Bullshit makanya itu kalau misalnya judul lo bisa kaya nggak mungkin. Gak mungkin. Nggak mungkin. Yang namanya lo pengen punya uang banyak itu harus ada usaha yang keras, usaha lah, harus usaha yang. nah pertanyaan gua kalau untuk masalah hoki gimana tuh Duh, hoki mau nggak dihitung sebenarnya. Gak dihitung kan itu di setting sih Itu sama sebenarnya. setting ya? Iya. Iya, yang namanya program semua itu udah di setting. Udah ditentuin lah, udah ditentuin dia bakal kalah berapa, terus dia bakal dapat berapa, udah ditentuin kayak gitu. Udah ditarget lah pokoknya Iya benar. per akun itu. Kalau misalnya ini kan apa, Bang Ferdi ini ngejelasinnya dari segi apa ya, segi singkatnya gitu, untuk to the point gitu kan ya. Mhm. Mungkin untuk bahasanya kayak misalnya bahasa programnya itu Banyak. dicerna. Sulit kalau dijelasin ya. Panjang sih. Panjang. Panjang iya. Panjang. Jadi sekarang lagi nggak kerja nih ya. Lagi nggak kerja, lagi Iya. fokus buat kuliah dulu Fokus sekarang. kuliah. Iya. Nah, mau skripsian juga kan ya. Iya, sekarang udah mulai mau skripsi nih. Udah ibaratnya mah selangkah lagi lah gitu tuh. Udah. Semoga ya. Semoga lulus Semoga tepat waktu. tepat waktu. Amin, amin, amin. oh kalau untuk kuliah di mana sih bang Di Universitas Pamulang gua bang. Tapi yang cabang Serang. Pamulang Iya. itu di mana tuh Tuh, di cabang Serang. Di Serang Ciruas itu loh bang. Yang bangunan baru itu. Di situ. kalau sorry nih kalau gua kan emang nggak kuliah kan sekarang kan lagi siapa tahu yang mau ada pendaftaran segala macam kan bisa gua bisa Oh, masuk iya. nih ke sini Oh, mau nanya-nanya boleh Oh, gitu. iya. Kalau daftar ke kampus juga bisa langsung. Tapi kalau misalkan males mah ya, pengen daftar online bisa. Komen Daftar. aja ya. Iya, tinggal komen aja di bawah Komen nanti. aja nanti. Nanti video. Dikirim ininya Instagram, tinggal DM doang. Email, linknya segala macam nanti dikirim. Tenang aja. Yang penting subscribe, like, Komen. komen sama share video ini. Udah itu aja simple. Buat kalian yang baru lulus sekolah pengen kuliah nanti kita kasih tahu lah langsung dari Bang Ferdi ya Bang Iya, Ferdi boleh ini. nanya-nanya, boleh Boleh banget. Cara Kalau daftar. pengen tahu IG-nya siapa IG lo? IG gua namanya Ferdian.6. Ferdian. Iya. Tuh. Inisialnya itu pakai Ferdi Sambo, Bang. 303 nih Tapi kelakuannya nggak gitu ya, Iya, kelakuannya nggak kayak gitu. Jangan. Itu inisial doang sih. Jangan dibahas nih Ferdi Sambo nih. Janganlah, Jangan. itu mah berat Bahaya, loh. bahaya. nggak bisa ngegendong Jadi sebelum lo kerja di tempat yang sekarang baru keluar ini, lo dulunya pernah kerja di mana? Di perusahaan kontraktor gua, Bang. Lo kontraktor. Pembangunan kota, iya. Dengar-dengar lo punya cerita horor nih di sini nih, ada kejanggalan. Punya, Bang, itu cerita gua pertama kali. Iya. Awal Paling janggal. mulanya tuh gimana? Jadi kenapa gua bisa di situ ya? Sebelumnya gua cerita dulu nih. Gua tuh awalnya ngelamar kerja gitu di perusahaan kontraktor. Kebetulan si perusahaan kontraktor itu lagi butuh karyawan. Akhirnya gue dipanggil lah interview. Sebelumnya gue nggak ada basic di kerja situ, Bang. Di pembangunan gitu-gitu gue nggak ada. Di bagian kontraktor. Nggak tahu apa-apa gue tentang kayak gitu tuh, tentang pembangunan kayak pembangunan kota dari PU itu gue nggak tahu apa-apa, Bang. Pokoknya nekat ngelamar aja gue ya. Nah kebetulan si perusahaan ini lagi butuh orang. Terimalah gue nih ceritanya, cerita gue terima, udah interview segala macem. Lagi ada proyek di itu dia mau ngebuat kantor kelurahan baru. Jadi sebelum ada kantor kelurahan baru ini ada yang lama juga kan, ada yang lama tapi udah jelek lah gitu tuh, udah mau ambruk, buat baru nih. mau buat baru. tidak layak pakai ya. Iya, tapi di lokasi yang berbeda, Bang. Tapi nggak jauh lah, nggak jauh gitu, masih
di daerah-daerah situ juga. Tapi lokasinya di mana nih? Di Kelurahan Warung Jaut bang, di Kasemen, daerah-daerah Kasemen sana itu. Nah dari cerita janggal ini sebelumnya awalnya mah gue nggak tahu apa-apa nih tempat ini nih horor atau enggak, gue nggak tahu apa-apa. Pokoknya dari awal tuh si tempat ini nih posisinya nih emang jauh dari warga. Iya, jauh dari warga. Iya, posisinya. Terus depannya nih pas kuburan. Pokoknya kanannya sawah, kirinya sawah, terus depannya nih ini kuburan. Kuburannya itu bisa dibilang itu tuh kuburan lama lah gitu, zaman dulu bang. Keramat ya, keramat. Iya, bisa dibilang kuburan keramat lah. Udah agak serem lah, pokoknya agak mistis gitu kuburannya. Terus si tanah yang buat dibangun ini nih posisinya tuh belakangnya sungai, pas banget belakangnya itu sungai. Terus bambu-bambu bang, pohon-pohon bambu banyak gitu tuh. Nah, bang lah pokoknya kan sama orang situ dibabatin semua, tebang terus digali lah. Nah posisi gua ini kan sebagai pengadaan barang bang. Contohnya kayak misalkan semen nih, gua datang ke supplier nih belanja, itu gua yang ngadain. Itu gua kayak keramik segala, pokoknya kebutuhan buat material buat kayak tukang pacul lah, buat pacul ya, terus buat aduknya segala macam, pokoknya gue yang nyediain situ. Gue posisinya kayak gitulah intinya. Nah awal bang nggak ada yang janggal bang, nggak ada, biasa aja. Dari tukang babat itu segala macam, awal nggak ada yang janggal. Terus gue kan kalau habis kerjaan biasanya pulang kan, tapi ada yang tinggal di situ bang, ada tukang bangunan, karena kan tukang bangunan kan orang jauh semua kan, bukan orang situ asli kan, tidur situ. Biasanya orang Jawa ya. Iya, biasanya orang Jawa ya biasanya. Nah setiap gua kerja pagi tuh pas briefing tuh pasti si tukang tuh ada yang cerita. Ada yang lihat inilah itulah, ada yang diketawain, ada yang suara nangis, pokoknya macam-macam bang. Awalnya gue biasa aja sih, kayak nggak terlalu percaya. Iya, nggak terlalu percaya gue. Awalnya kayak gitu gue nggak terlalu percaya, biasa aja gitu kan. Nah terus nyakin kesini nih ya, cerita itu makin kayak ngembang gitu loh, kayak oh gue ngeliat bayangan nih katanya, bayangan merah cewek, udah mulai kayak gitu bang, udah masuk kayak gitu Di bangunan proyek ini nih. iya, di bangunan proyek ini. Tapi ini belum jadi bangunan bang, ini masih digali. Iya, iya baru digali, baru mau buat pondasi lah gitu lah, mau buat namanya itu cek rayap, buat pondasi pojok-pojok gitulah. Jadi ada satu cerita yang menurut gua agak janggal itu. Jadi si lurah itu main ke situ bang, Pak Lurah tuh main ke situ karena mungkin seneng kali ya, kantor baru kan, pengen ngecek kali kan dia kantor baru progresnya sampai mana. Pas lagi ngecek tiba-tiba ada suara bang, jebuk aja kenceng tuh, suaranya agak kenceng. Kaget kan semua di situ, kirain kan batu atau apa gitu jatuh. Nggak taunya Pak Lurah itu jatuh bang ke galian itu, lumayan dalam sih, namanya kan buat pondasi kan. Terus posisinya itu si galian itu tuh udah ada besinya. Oh iya, besi-besi buat. Iya, buat pondasi gitu. Iya, pondasi awal lah pokoknya, yang di bawah itu kebetulan baru dipasang itu. Sebelum kejadian dia jatuh masuk ke lubang itu tuh, si pondasinya itu tuh besinya itu baru dipasang bang. Jebol bang, kakinya kena besi, dibawa lah ke rumah sakit. Si lurah ini. Iya, suntik lah, dijahit segala macem. Selang berapa hari ya meninggal. Langsung lo berpikiran apa tuh? Gue ada berpikiran gimana ya cerita ngomongnya. Ceritain. Nggak apa-apa nih. Ceritain. Gue tapi ini maaf ya kalau misalkan ada keluarganya yang nonton atau apa gitu, gue mohon maaf sebelumnya. Gue ada berpikiran kalau itu tumbal proyek gitu, karena si bangunan ini ya. Iya, ada perpikiran gue kayak gitu. Tapi ya, di pikiran lain gue juga ada pikiran, adalah kebetulan mungkin udah waktunya meninggal aja gitu kan, ya kan. Kalau positifnya kayak gitu kan. Nah dari situ banyak lah cerita-cerita lagi, ada yang lihat ini itu, terus si bosnya sendiri pun sempet ngelihat malam-malam. Lihat apa tuh bos proyek? Iya, dia bilang iya gue ngeliat bayangan, kata bos kan, gue ngeliat bayangan ini. Tapi gue itu masih biasa aja gitu. Jadi karena sering banyak cerita di situ ya, dari tukang bangunan, dari bos ya, terus dari teman-teman gue yang lain yang kerja di situ tuh, jadi udah terbiasa gitu bang gue. Tapi gue nggak pernah ngerasain awalnya tuh, gue belum pernah ngerasain karena gue kan pulangnya sore bang, nggak sampai malam, jarang sampai malam tuh. Kalau emang sampai malam paling tuh
jam 7 jam 8 lah udah pulang gitu tuh. Itu juga masih rame kan, masih pada kumpul-kumpul. Nah ini udah mulai masuk ke ininya nih, cerita intinya gue ngerasain. Jadi proyek udah selesai nih bang, ceritanya udah dibangun. Dari cerita semua itu ya, oh ya gue lupa, tukang ada yang dua jatuh, tangannya patah. Di proyek itu. Tangannya patah bang, sebenarnya gue ada fotonya sih kalau mau dicari. Tangannya patah satu tuh, itu posisinya tuh nggak jauh dari si lurah itu jatuh. Ini. Iya, merinding tuh gue. Sumpah, gue kalau cerita itu merinding bang. Patah tangannya, pulang lah kira kan, dikasih gaji ini segala macam, pulang. Gak lama dari situ ada lagi yang jatuh, kakinya patah juga bang, di lokasi yang sama gak jauh dari situ, yang pondasi si palurahnya ini nih jatuh itu gak jauh dari situ. Gue mikir kan, oh ini kayak gini gitu kan proyek, karena pengalaman gue pertama kali kerja di proyek itu doang, langsung ngalamin hal kayak gitu bang. Gue kalau menurut gue ya positifnya nih ya, positifnya ya kebetulan aja gitu kan, ceroboh mungkin ceroboh, tapi kalau misalkan dipikir-pikir kok banyak gitu. Terus kalau disangkut pautin ya, dari cerita-cerita itu banyak yang ngegangguin ini segala macem, ada yang dicelakain gitu tuh. Terus yang dicelakain ini nih, selain Palura ya, yang dua orang ini nih, dia yang paling sering ditemuin gitu loh, paling sering diganggu, kayak ada suara, terus bayangan-bayangan kayak gitu. Terus pokoknya bangunan udah selesai nih ya, bangunan udah selesai, udah jadi semua. Kan kalau proyek pemerintah itu sebelum kuncinya dikasih tuh masih tanggung jawab kontraktor kan, masih tanggung jawab kontraktor, kunci masih dipegang kan. Jadi sebenarnya tugas gue udah selesai bang, karena kan udah nggak ada pengadaan barang kan, barang-barang udah selesai semua nih, udah jadi nih. Material udah nggak dibeli lagi. Iya, material udah nggak dibeli lagi, udah nggak ada ini lagi, finishing udah selesai semua, pokoknya udah selesai. Nah di situ posisinya tuh ada yang ditugasin buat jaga si kantor itu buat sementara. Jadi teman gue bang, namanya si Bayu sama si Abdi. Nah si Bayu sama si Abdi ini emang dari awal proyek tuh dia ditugasin buat ngejaga si ini nih, si proyeknya. Iya, kayak misalkan kalau malam dia yang ngejagain si tukang, terus dia yang beliin makanan, terus minuman segala macem lah. Pokoknya dia yang nyediain kayak gitu, kayak buat nggak beli galon segala macem. Dua orang ini nih pokoknya ditugasin itulah. Sampai proyek selesai itu dia masih jagain di kantor itu. Posisinya pas malam-malam itu si Bang Bayu ini nih dia mau ke Jakarta, mau kondangan dia, ada acara nikahan saudaranya. Nah setelah itu gue ditelepon lah sama bos, Fer kamu bisa nggak ke kantor kelurahan? Kenapa pak? Tolong temenin si Abdi. Emang kenapa? Si Bayu mau ke Jakarta katanya, kondangan. Ya namanya kan gue pertama kali kerja kayak gitu kan, ya udahlah gue nurut aja lah, lagian kan ya udahlah cuma jaga doang gitu tuh, kerjanya nggak apa-apa kan. Terus gue berangkat lah ke sana. Jam 9 gue berangkat. Jam 9 malam. Karena diteleponnya pas habis maghrib sama bosnya. Jadi sempet mau sendiri. Jadi si ini nih satunya nih sempet pengen sendiri gitu kan. Akhirnya karena mungkin gak tega kali ya, telepon gue buat minta temenin si ini, temen gue ini nih. Kira singkat cerita gue sampai jam 9, gue berangkat jam 9 lah ke sana. Sampai sekitar jam setengah 11. Sampailah gue sana. Gue sampai sana tuh jam setengah 11. Ada temen gue di situ lagi rekap dia. Abdi itu. Iya si Abdi lagi beresin dia. Terus dia ngobrol kan ke gue, wih udah sampai lo Per katanya kan. Iya nih bang, cepet juga kata dia kan. Iya kebut kata gue, lagi juga jalannya sepi kata gue. Kebetulan rumah gue kan lumayan jauh ya, dari kantor kelurahan itu ke rumah gue tuh kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam lah, lumayan jauh. Pokoknya dari Serang Timur ke Serang Barat lah, lumayan jauh kan. Terus rumah gue juga masuk ke pedalaman gitu, agak masuk ke dalam gitu, agak jauh. Nyampe lah gue di sana, gue sambil nemenin dia ngerjain rekap dia kan, tugas dia bikin laporan segala macem. Pokoknya rekap kayak kwitansi itu kan, itu kan penting kan kalau di buat proyek gitu kan. Udah tuh gue nemenin, karena gue ngantuk kan, gue izin ke teman gue tidur boleh nggak kata gue. Kata dia, ya udah sih tidur aja, emang kenapa, nggak apa-apa kok kata dia, gue udah biasa kata dia kan. Tidur lah gue bang,
nyenyak banget tuh gue tidur, sumpah gue tidur nyenyak banget kan, udah enak tuh kan, tiba-tiba panas bang, gue kebangun gerah kan, belum ada kipas, belum ada apa-apa tuh bang, berdalam Bangun lu jam berapa nih? jam setengah dua. Jam setengah dua lu. Iya, kebangun gara-gara dinyamukin sama panas. Terus Gua ngelihat gelap. Tadi kan ada laptop kan, ada pencahayaan laptop sama lampu kayak buat center gitulah, tapi yang modelannya tuh dari samping gitu tuh. ya. Center gitu, ada modelan kayak gitunya. Gelap nih bang, pas gua bangun, gua nyalain HP kan. Gua center, gua cari temen gua nih. Gak ada temen guanya. Si Abdi nih. Si Abdi gak ada. Gak ada, kata gua. Kemana nih orang? Gua tungguin kan, kata gua. Gak ada, kata gua. Gua pikirnya kan, ya udahlah, mungkin ke warung kan. Mungkin ke warung beli kopi atau beli rokok atau apa gitu, tapi nggak balik-balik dia. Gue tungguin tuh kan, gue nggak bisa tidur lagi karena nyamuknya banyak bang di situ bang. Namanya di hutan kan, deket-deket hutan kan, terus di situ juga banyak kayak perairan gitu, sungai, ada sawah segala macam. Terus gue telepon bang temen gue ini nih, si Abdi nih, nggak diangkat sama dia. Berkali-kali gue WA nggak diangkat sama dia. Kata gue kemana nih. Terus gue turun ke bawah, jadi posisinya tuh gue di lantai 2 sama si temen gue ini nih, di atas gitu lah, biar adem kan, kena angin gitu ngebuka. Pokoknya gue tuh turun ke bawah tuh kan, sambil nyari temen gue juga, siapa tahu dia di bawah kan. Ternyata nggak ada juga bang, temen gue nggak ada temen guanya di situ. Kaget kan gue bang, ini orang kemana gitu kan. Gue nggak ada pikiran negatif ke dia ya, di situ gue nggak ada. Gue mikirnya ke warung, masih ke warung, mungkin dia lagi bete kali kan, masih nongkrong di warung. Terus lama-lama kan yaudahlah, gue juga ke warung gitu ternyata kan. Pas mau keluar, motor gue nggak ada. Nggak ada, berarti positifnya kan dibawa sama temen gua kan. Iya, sama si Abdi nih yang dibawa. Positifnya kayak gitu aja kan. Soalnya posisinya kalau misalkan dibilang aman karena motornya dimasukin ke dalam gitu loh, ada kuncinya juga. Terus kuncinya kebuka kan, berarti dibawa sama temen gua. Ya udahlah, gua jalan aja ke warung. Di sini nih. Lu nih jalan nih ke warung nih malam-malam. Belum ke warung dulu, gua baru keluar, nutup kan. Nutup pintu, keluar gerbang gue bang, keluar gerbang. Pokoknya gue ceritain dulu nih ya. Pokoknya dari kantor kelurahan itu ke warung kurang lebih 1 kilo. Jauh ya? Jauh bang, jauh 1 kilo. Udah gue mau jalan aja kan, nggak apa-apa. Daripada gue di situ nggak bisa tidur kan. Ngapain juga bete main HP, dinyamukin buat apa? Kira gue jalan keluar gerbang, gue nutup gerbang. Setelah nutup gerbang itu ke kanan ada anak kecil lagi berdiri bang. Lu persis ngeliat. Iya, ada anak kecil berdiri ngadep ke rumah kosong. Jadi pas pos gitu. Jadi gini loh bang, ini kan jalan kan kantor kelurahan nih, gue mau keluar nih, arahnya ke sana nih. Pas di depan gerbang ini sebelah dikit gini nih ada anak kecil, tapi gue di situ ya mikirnya awalnya tuh nggak ada pikiran kalau itu hantu bang, sama sekali gue nggak ada pemikiran kalau gue ntar gue ceritain ya. Penasaran aja gimana. Gue di situ gak ada pemikiran kalau itu tuh aneh lah gitu, gak ada. Karena pure anak kecil, bentuknya nih anak kecil banget gitu tuh. Lu ngerasa ini anak kecil biasa iya, aja gitu ya? umur sekitar 7 sampai 6 tahun lah, pokoknya sekitar segitulah. Gue tanya kan, gue mikirnya anak hilang atau enggak lagi ngapain gitu kan. Tapi kalau dipikir sekarang ya, nggak ada sih anak kecil jam segitu di. Iya, ada rumah kosong tuh. Ada rumah kosong. Kalau dipikir, kalau pas tanya itu, dia jawab gimana? gue tanya, Dek lagi ngapain? Lu tanya bener, lu tanya itu. Gue tanya, ini kan anak kecil nih bang, nih lo nih anak kecil nih. Gue samperin, gue sambil jalan nanya, Dek lagi ngapain? Diem aja dia, diem aja, nggak ada gerak, nggak ada respon, tapi tatapannya ke rumah kosong itu. Jadi rumah kosong itu tuh dari awal gua ke situ ya, dari gua ngeliat itu tempat situ, baru datang ke situ tuh rumah kosong itu nggak ada yang nempatin, kosong pokoknya. Lantainya udah lumpur, pokoknya udah bau lah, udah mau ambruk itu rumahnya. Dia natap ke situ bang. Sebelumnya ada cerita nggak di rumah kosong itu apa? Nggak ada sama sekali, nggak ada cerita. Lu nggak tahu apa ya tentang rumah itu. Apa dulunya pernah ditinggalin siapa? Apa? Nah itu nanti ada terakhir. Oh, iya. Jadi terakhir ada bang, ada ceritanya dari warga situ. Terus gue panggil lagi, Dek, kata gue. Nengok bang. Tapi nggak ke arah gua, ngarahnya ke jalan sana. Gue ngomong sama lu gitu tuh kan. Makin merinding bangsa. Dia nggak ada kesana kan. Terus dia tiba-tiba nunjuk kayak gitu.
nunjukin ke jalan sana, ke arah warung. Gini, tapi tatapannya kosong bang. Tatapannya kosong, full banget kosong. Di situ gue belum ada curiga bang, belum ada curiga. Nah setelah itu gue tanya, kamu rumahnya di mana? Dia masih diem aja bang. Setelah itu bang, dia kan gak ngejawab kan, masih diem aja. Gue tanya, kamu namanya siapa? Tau nggak respon dia apa bang? Kamu siapa? Kamu siapa? Jadi gitu tuh. Ayo. Di situ gue langsung merinding jantung nih, langsung nggak bisa gerak gitu tuh. Gimana sih kayak spot jantung gitu bang? Langsung kaget. Di posisi itu gue benar-benar kaget banget. Terus gue refleks bang ngomong astagfirullah, karena gue udah sadar bang. Di situ posisi udah sadar kalau itu tuh udah nggak beres, udah janggal lah gitu, udah aneh kan. Dia ngomong apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Langsung lari gue bang. Penting banget. Ceng banget gue lari di situ bang sampai ngos-ngosan. Kata gue anjing, gue ketemu apa ini, kata gue ya. Kok bisa-bisanya gitu kan? Soalnya seumur hidup gue nggak pernah sama sekali bang ketemu kayak gitu-gitu tuh. Terus gue lari kan, sampailah pokoknya di warung Madura. Gue sempet kayak teriak gitu lah pokoknya, teriak gimana gitu, teriak laki-laki lah pokoknya. Keluar lah tukang Madura bang. Tukang Madura, terus gue dikasih Warung minum. nih. Iya, keluar bawa celurit. Dikirain ada maling kali kan, ditanyain gue belum bisa jawab lah. Sok. Kan masih stok gue, abis lari juga kan, ngap kan. Kenapa dia bawa celurit itu bukan pakai sarung kan. Masih tidak tukang Madura tuh. Keluar, ada maling kata dia kan. Wah, ada keluarga, ada yang keluar juga, kayaknya ngedengar gue pas teriak kan. Akhirnya ronda bang. Tapi gue cerita dulu di situ ke warung Madura, saya ketemu anak kecil nggak lazim di sana. Ronda kan dicari, nggak ada apa-apa, nggak ada orang sama sekali Di rumah kosong. nggak ada. Jadi warga tuh sekitar ada 4 orang sama tukang Madura 1 nyari di situ, nggak ada sama sekali. Gila gak lo? Tuh bang, jadi kan kalau orang-orang yang di situ ya ditemuinya bayangan, suara, mentok-mentok kan bayangan gitulah, merah terus putih gitu-gitu. Itu bentuk nyata bang, kayak orang. Tapi itu Kecil tuh ya. anak kecil. Kayak anak kecil biasa. Kayak anak kecil biasa bukan gitu. Mukanya pucet. Tapi gue nggak terlalu jelas ngeliat mukanya ya, nggak ngeliat jelas detail. Cuma kalau dari samping itu pucet. Soalnya kan dia posisinya gue kan gini kan, sini. Dia tuh kayak Bang Wahyu gini loh, ngeliatin ke sana gitu. Gue ngeliatnya dari samping gini. Itu kelihatannya kayak pucet banget bang. Terus pakaiannya tuh kayak lesu gitu lah, kayak anak kecil nggak diurus gitu tuh. Kayak anak kecil habis main comberan gitu, nggak comberan mah sih, kayak habis main tanah gitu tuh, kotor anak kecilnya. Di situ bang, gua sumpah benci banget gua sama temen gua sih, Abdi ini. Itu ya. Lo tau nggak dia ngapain? Dugem. Anjing. Tapi ini anjir ya, gue ngebayangin gue di posisi lo sih ya, di posisi lo sendiri gitu kan, mau ke warung itu sekitar satu kilo ya, Kilo jauh. agak jauh ya, sedangkan di situ kan masih kebon ya, masih kebon. Ada anak kecil di rumah kosong berhadapan gitu, disamperin nih, disamperin tuh yang pas lo tanya dia malah balik nanya, kamu siapa gitu. Awalnya kan buang dulu dia kan, Iya. buang dulu. Anjing enggak sih? Itu gua jam 2 pas Jam waktu ya jam 2 kan lo waktu Iya. itu bangun setengah 2 kan? Iya. Pasti sekitar jam 2 Sekitar kan? jam 2 ya. Jam 2 di situ anak kecil. Pas lu bilang astagfirullah, dia malah bilang astagfirullah. Ngikutin gue bang. Gue herannya ya, kenapa gue langsung ditunjukin kayak gitu loh. Langsung berwujud gitu ya. Iya, karena gue sebelumnya belum pernah ngeliat kayak gituan. Kalau dipikir pakai logika, sehalu-halunya gue ya nggak pernah kayak gitu loh. Kalau orang halu kan ya udah paling ngeliat bayangan, ada suara-suara gitu kan. Ini bentuk nyata gitu loh, aneh banget. Tapi yang paling anjing cuma gue dugem itu dong. Bangsat. Bang, ada kata-kata nggak buat temen lo yang lagi? Anjing sih sumpah. Tai pokoknya. Lo bayangin aja, gue nih di situ sendirian gitu loh. Dia nggak pikiran gitu, pakai motor gue aja. Tapi emang dia ini orangnya Badung, jadi kerja tuh karena terpaksa. Jadi dia ini kerja karena terpaksa. Kebetulan bosnya ini abangnya dia sendiri gitu loh. Ya, Jadi suka dia. dia ini bukan orang sini ya aslinya, bukan orang sini. Dia tuh kerja di sini nih karena
dia di sana kuliahnya nggak mau gitu loh. Kuliah mah kuliah tapi nggak pernah masuk. Dia males orangnya bang, orangnya bener-bener males, mandi juga jarang gitu tuh. Terus di kampungnya juga dia lumayan Bandung lah gitu tuh, kayak dugem, terus main biliar segala macam, minuman. Pokoknya dia nih dari anak orang punya lah bisa dibilang, karena abangnya juga kan orang punya kan, bos kan. Jadi nggak biasa lah kerja gitu, kerja juga pengennya have-fun aja gitu tuh kan. Jadi dia nggak pernah ngerasain kalau misalkan orang nih kondisinya kayak gimana, harus kayak gimana gitu tuh. Memposisikan ya logikanya aja sih, kalau emang ada gue di situ kenapa nggak gue diajak kan. Kenapa gue tidur aja? iya kenapa gue ditinggal gitu loh. Mana motor lo dipakai lagi. Anjing dipakai. Pas gue ada di warung Madura tuh kan, warga udah pada baik, dia baru dateng. Baik lagi nih di warung Madura ini. Iya. Dia baru datang. Iya, sebelumnya udah balas WA gua kan. Udah balas WA gua. Terus dia datang tuh kan, gua di warung Madura kata gua kan. Datang. Aku tawa. Dia Kayak orang enggak kan, lo kenapa Pari? Kan kayak orang ngapain pucat gitu. Wah anjing kata gua kan, gua pokoknya di situ kayak marah gitu lah sama dia. Gimana sih rasanya orang lagi ibaratnya nyari duit dikerjain gitu kan, sampai bisa ketemu kayak gituan lagi kan, pengalaman pertama gua lagi kayak gituan. Kaget kan gua kan, benci banget gua sampai sekarang nih. Kalau gua DM dia nih, "Tai lo nih dulu kayak gini-gini" gitu tuh. Kalau misalkan pengen dibahas-bahas, tapi baik-baik aja sih, nggak sampai kecot yang parah. Ya udahlah gitu kan, mau kayak gimana lagi, udah kejadian. Nasi udah jadi bubur. Nah, tapi ceritanya belum sampai situ. Pokoknya bos gue sampai tahu lah. Orang-orang situ sampai tahu dari kayak kan ada grup nih kita nih. Ada grup buat WhatsApp ya? Iya, grup WhatsApp. Ada diceritain gua sama Bang Esa Perdi, besok nggak bisa kesini, laporan gue yang megang kata dia kan. Ya udahlah kata gua, ceritalah kenapa. Ditanya dulu kenapa kok nggak bisa kesini, katanya nggak bisa ngerjain laporan. Ceritain gua kayak gini. Akhirnya gua libur 4 hari. harus dingin dulu. Pasti ingat dah gimana? Libur. Sebenarnya panas dingin mah enggak, cuma kayak badan gua lemes banget. Kalau misalkan demam enggak, gua nggak ngerasain demam, cuma lemes banget bang gua. Posisi badan tuh kayak tidur tuh kayak nggak enak, kepikiran terus kayak mau kemana-mana takut gitu. Sampai gua posisinya iya, sampai gua dia di komplek gua ya posisinya ya. Gua naik motor terus lewat kuburan, gua tutup kaca bang, takut. Sampai setrauma itu gua. Sampai sekarang. Kalau sekarang mah enggak sih, cuma kalau kayak ke tempat sepi ya lumayan takut kejadian lagi, enggak sih? Takut sumpah, masih ada trauma. Ya, Ada trauma. bener ya kata orang-orang ya, kalau misalnya emang makhluk halus itu kan ada ya. Yang namanya goib itu ada ya. Jadi kalau kata orang ini mau kata orang, jadi kalau misalnya kita ketemu sama berwujud gitu sama si goib ini itu bentrokan energi. Katanya kayak gitu. Kemungkinan itu ya loh jadinya lemes, makanya kebanyakan orang-orang tuh katanya abis kayak gitu tuh langsung sakit lah ya, langsung panas dingin lah apa, mungkin dari bentrokan energi mungkin kali ya. Iya bisa jadi kayak gitu, tapi kalau ada positifnya mah karena gua shock gitu kan, terus samain lari itu kan, karena kan gua nggak ngerasain demam bang pada waktu itu. Gua tuh di situ cuma ngerasain kayak shock doang gitu tuh, kaget. Namanya gimana sih, pertama kali kan? Pertama kali langsung ditampakin yang benar-benar jelas banget tuh, pasti kaget. Lu pernah nggak man ditampakin man? Gimana ya gua Tampakan sosok. Dulu gua cerita lagi nih gua. Jadi gua dulu sempet punya apa ya bekas mantan bos gua lah, bos Haji Buru Seli. Jadi gua dulu kan gua pernah punya bukan punya ya, jadi gua di salah satu bos ini percaya sama bos ini. Jadi gua Ega sama si Andre ini jadi punya apa ibaratnya bikin SPG-an. Bikin SPG. Nah, kalau gua kan ibaratnya apa kayak target juga. Jadi seminggu SPG ada 3. Nah gimana caranya? Gua target nih ke anak-anak kan segala macam. Di jalan 1 bulan setengah itu gua udah di jalan 15 SPG.
Hmm. Di Sodisa. Jadi ini kejadian anehnya nih, nggak tahu itu nyata, nggak tahu nyata emang gue pernah ngerasain itu ya. Jadi di saat di kantor ini kita pulang nih di malam, gue inget di waktu malam Jumat di hari Kamis, nggak tahu itu gue tanggal berapa. Nah di hari Kamis ini kita pulang semua segala macam. Nah, itu satu kantor kesulitan. Itu yang bener-bener baru gue percaya. Jadi cuman gua doang nih yang apa? Empat orang gua, Andre, Dedi sama si Ega. Empat orang ini. Yang empat orang itu doang yang enggak kesurupan di kantor ini ya. Iya, yang ini enggak kesurupan. SPG semua kesurupan. Merinding banget gue sumpah. Gue ngomong-ngomong kesurupan, gue juga ada nih Gimana? cerita. Jadi ini waktu gue SD. Nah SD gue nih ya, langsung samping-sampingan sama kuburan. SD lo tuh. SD gue samping-sampingan Ya. sama kuburan posisinya. Terus Nah suatu ketika gue kelas 5, masih inget banget gue kelas 5 SD tuh ya. Jadi disuruh ngebuat kelompok sama guru tuh ya. Kalau dulu kan wali kelas tuh ngajar semuanya. Ngajar semuanya kan. Nah disuruh buat kelompok belajar seni budaya, suruh nari apa namanya, nari saman gitu. iya model-model kayak Daerah gitu. ada yang jaipongan, ada yang pecak, ada yang di piring Aceh, ada yang dia piring segala macam Saman kan, gitu. ada kan macam-macam. Nah suatu ketika di hari apa itu ya, gue lupa itu ya, mulailah di situ tuh kayak mentas gitu ya, guru mau nilai kan segala macam kan. Di situ kan bawa speaker segala macam kan buat nyalain lagunya kan, buat nari lah, ada yang nyari dinding pak dinding segala macam tuh kan. Nah terakhir ini ada cewek nyari jaipong Iya. nih, mungkin ada di daerah Jawa Barat mungkin ya, tari gua kan nggak terlalu tahu. Nari jaipong tuh tel kan papung gitu kan. Sama ada nada-nada serem gitu kan di lagu ini. Gak lama 5 orang ini yang nari, 5 orang ini yang nari ya. Gue SD nya 5 orang ini yang nari kesurupan. Yang nari jaipong tuh itu kesurupan. Gak lama, selisih 2 menit 5 menit satu kelas kesurupan. Satu kelas Jadi banyak tuh ya. kesurupan. Langsung kesurupan. Paling yang nggak kesurupan tuh cowok rata-rata. Yang kesurupan tuh kebanyakan cewek. Kesurupan rame satu sekolah tuh rame itu gara-gara itu. Besoknya akhirnya diselamatin, didoain segala macam. Ya gue nggak berpikir kemana-mana ya. Yang namanya itu tuh kayak kesurupan massal itu emang bener ada. Gue rasa mungkin pas waktu nari itu kayak ngundang gak sih ya? Lebih kayak ngundang penari dulu kalinya si Jaipong ini. Jadi datang nyuruhin apa, ngerasukin raga-raga Orang-orang kecil itu. ini gitu tuh. Teman-teman gue ini deh, gue waktu itu masih kecil ya, masih SD. Iya. Gak lamanya itu ya kagetnya itu ya langsung kayak langsung semua kesurupan itu satu kelas. Jadi pas lagi itu kesurupan semua satu kelas. Nambah rame itu. Ini. Get gue dari situ. Udah dari situ di netralisir kan semua. Besoknya akhirnya nggak langsung belajar, Diliburin. iya kelas. Jadi kelas gue ini dikhususin untuk doa, satu sekolah doa, pengajian gitu. Lusanya baru mulai sekolah lagi. Balik lagi Balik lagi ya. Balik lagi nih ke cerita lo nih. Pas waktu di Madura nih, Di Madura Apa itu. tuh? Pokoknya gue udah datang. Pokoknya gue udah sampai diliburin lah. Tadi kan. Pokoknya bos gue udah tahu nih semua. masalah. Iya, warga-warga situ udah tahu lah. Mungkin heboh kali di situ kan. Pas setelah gue balik mungkin heboh pagi. Setelah 4 hari itu bang. Tadi kan lo nanya kan. Rumah itu tuh rumah Ya, kosong. gue penasaran nih sama Iya. sama anak kecil ini ngadep rumah kosong ini. Iya. Tadi Rumah kan, kosong ini ada apa sebenarnya? tadi kan sebelumnya kan gue belum tahu apa-apa kan. Iya. Dari awal gue ke situ sampai kejadian itu gue belum tahu apa-apa. Jadi setelah 4 hari kemudian gue ke situ. Tapi pagi-pagi bang. Iya. Pagi-pagi gue. Jadi di dekat warung Madura ujung itu ada yang jual uduk kalau pagi-pagi, nasi uduk. Pokoknya nasi-nasi buat sarapan gitulah, nasi kuning, nasi uduk. Ibu gue nanya ke gue bang, ngomong, yang kemarin ngeliat ini ya, kata dia, anak kecil, kata dia kan. Iya bu, kata gue, kok tahu sih? Ceritain gue. Ceritain tuh sama orang Iya. setempat. Jadi dulu di rumah itu tuh bang, rumah kosong yang udah mau ambruk itu tuh,
ada yang nempatin dulu keluarga. Jadi anaknya ada 3, dia suami istri. Nah kejadian ini si anak kecil ini nih dieksploitasi bang, bahasa kasar itu disuruh kerja lah masih kecil gitu orang tua. Kata ibu-ibu itu si anak kecil ini nih disuruh ngamen bang ke lampu merah. Tapi orang tuanya juga sama ngamen, tapi jadi badut gitu loh bang, ke lampu merah. Jadi anaknya disuruh kerja juga nih. Nah salah satu anak nih yang paling kecil katanya meninggal. Jadi si anak kecil ini ya dilepas gitu sama orang tuanya, nggak peduli dia udah makan minum atau enggak, hujan atau apa, dilepas aja. Kata ibu-ibu itu si anak kecil itu tuh meninggal karena kelaparan, karena disuruh kerja ngamen gitu sih. iya. Nah kalau disangkut pautin sama cerita gua, kemungkinan si anak kecil yang meninggal ini nih yang nemuin gua bang. Karena si ibu-ibu itu cerita tuh ya kan, gua nanya itu umurnya berapa bu anaknya, terus badannya kayak gimana, dia jelasin lah. Rambutnya kayak gini, ikal kata dia, agak botak kata dia kan, kulitnya agak hitam kata cowok, anak kecil cowok. Terus diceritain kan, anak kecil itu meninggal. Kalau dicocok login kan yang fotonya itu bang, kemungkinan kalau misalkan ini mah positif ya, kalau emang itu bener ada, emang gua ngeliat dia minta tolong mungkin ya, minta didoain atau apa. Mungkin dia meninggal karena bisa dibilang kalau menurut gua kurang lazim kan, karena kelaparan. Karena isunya di situ tuh anak kecil itu meninggal kelaparan. Tapi keluarga dari siapa? Keluarga yang di tempat ini kan kosong sekarang nih. Udah kosong bang. Dia tuh warga setempat tuh yang jualan uduk tuh ngasih tahu nggak pindah apa gimana? Nggak ngasih tahu. Pokoknya katanya setelah kejadian meninggal anaknya itu udah nggak tahu kemana lagi tuh sekeluarga itu. Anak kecilnya juga katanya dikuburnya di kampungnya di daerah Jawa sana gitu bang. Nggak tahu Jawanya mana, nggak diceritain bang. Mungkin orang-orang situ juga nggak tahu kan Jawanya di mana. Jadi dia bukan Iya, asli orang situ ya? bukan asli orang situ kemungkinan. Kalau lebih jelasnya gue nggak tahu karena gue nggak tahu apa-apa bang di situ. Terus si rumah ini nih kondisinya juga aneh bang, jauh dari permukiman yang lain. Kan dari tadi kan pas awal gue cerita kan posisinya kan hutan-hutan bambu kan. Pas bangunan yang mau dibuat gedung kantor kelurahan ini kan hutan-hutan bambu, belakangnya sungai. Terus depannya nih depannya ini nih kuburannya yang bisa dibilang situ kuburan keramat itu. Terus si sebelah itu sungai-sungai gitu kan. Kalau logikanya ngapain gitu loh tinggal situ sendirian gitu kan. Terus emang jarang berbaur katanya si keluarga itu tuh. Pokoknya warga tuh setiap ngelihat dia tuh pokoknya pas berangkat ngamen sama pulang ngamen doang. Gitu doang. Jadi jarang berbaur Dia orang nggak suka itu. sosialisasi. Iya. Keluarga setempat ya. Gak suka sosialisasi mungkin karena gue nggak tahu kejadiannya. Tapi kalau yang gue tangkap dari cerita ibu-ibu itu nggak sosialisasi dia. Serem juga ya. Gue ngebayangin banget sih itu di rumah kosong itu ya si anak kecilnya ini dieksploitasi kerja gitu ya, sampai dia meninggal kelaparan gitu kan. Infonya kayak gitu isunya. Pasti punya cerita ya di daerah-daerah masing-masing. Iya. Tapi katanya kejadiannya belum lama tuh bang. Dari kejadian gue yang ngeliat itu tuh. Oh habis lo ngeliat itu kejadian Katanya itu belum lama, baru beberapa tahun yang lalu gitu. Jelas. Jadi bukan yang kayak tahun-tahun dulu. Gue berapa kali merinding lo denger ceritanya lo. cerita ini paling serem ya. Maksudnya biasa kalau orang cerita horor segala macam kan kita nggak pernah semerinding ini kan. Iya, Kalau ini benar. benar-benar gue cuma ngerasain benar-benar bulu tangan segala macam berdiri itu bukan bulu bawah gitu. Bulu kaki positifnya, Iya, bulu kaki. bulu kaki nih. Aduh, apalagi gue bang, gue setiap cerita ya, gue udah berapa kali lah cerita ke orang-orang. Setiap cerita tuh pasti gue merinding bang, cerita ini. Masih merinding buat gue. Kayak flashback gitu ya. Iya flashback, karena gue masih inget banget kejadiannya. Masih inget banget bang, gue sumpah. Oke, thank you ya Bang Ferdi udah nyempetin hadir nih. Luangin waktu ini pasti lagi padat-padat banget ya. Enggak juga sih, santai Lagi jadi pengacara sekarang kan. Pengangguran banyak acara. Tapi gue salut. Jadi Kenapa tuh? salutnya ini ya. Ibaratnya lu ibaratnya kan lagi pengen skripsian segala macam. Iya benar. Iya. Bisa sempat
ya datang ke Podcast. channel Kata Sama Podcast ini, gua bener-bener gua thank you banget sama lo udah nyempetin dan ngeluangin waktu. Gue juga thank you juga nih udah dikasih ruangan buat gua ceritain ini, karena sebelumnya gua cuma cerita ke teman-teman gua doang bang, teman-teman beberapa lah si Wahyu udah, tapi dikit doang enggak. Sedetail gini ya. Iya, karena kan kalau misalkan diceritain semua kan panjang lah obrolan. Buat yang nonton jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video ini ya, biar kalian tidak ketinggalan di video-video atau siapa podcast selanjutnya. Benar nggak sih? Buat yang mau tahu IG-nya nih, dikasih tahu lagi aja. Diulang lagi nih. Diulang lagi, dikasih tahu IG-nya. Instagram gua namanya Ferdian.6. Ferdian Ya, panggilannya Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Nanti lo cari Ferdi Sambo, salah orang lagi. Salah orang lagi. Salah orang nanti. Langsung nickname-nya aja. Nickname aja udah langsung. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you bang, gua juga thank you. Thank you ya, bang. Bang. Thank you. Bye. Bye.